agenda berikutnya yaitu sambutan yang pertama adalah dari Ketua DKM Masjid Asia Bapak Budi Purnomo untuk berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Taala yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yaitu Masjid Asyam. Pertama-tama yang kami hormati bicara kita saat itu yang berkenan hadir untuk sharing di tempat kami, dan Ustaz Taufik Muhammad selaku Ketua DMI Kelurahan Jeruk, jazakallah berkenan hadir dan memberikan saran masukan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian kepada para ketua DKM yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk sama-sama kita mendengarkan sharing mengenai bagaimana strategi penghimpunan dana untuk masjid, terutama saat ini di tengah era digital. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasannya dengan perkembangan teknologi ini, ya masing-masing kita mempunyai perangkat yang namanya handphone. Nah, bagaimana kemudian handphone itu dengan ada pulsa dan kuotanya bisa dimanfaatkan untuk menambah pemasukan masjid yang kita gunakan sama-sama untuk melayani jamaah. Jadi insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sharing paparan dari Ustaz Khairul Saleh terkait dengan hal ini. Kami mengucapkan selamat datang pada seluruh tamu undangan dan peserta di masjid kami yang cukup sederhana ini, Ustaz. Jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa meningkatkan bangunan masjid kami. Dan ini juga terkait dengan acara kita. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan pencerahan mengenai fundraising ini, masjid kami dan juga masjid para jemaah sekalian bisa sama-sama berstrategi bersinergi memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian kami juga sebetulnya baru mulai terkait dengan strategi fundraising secara digital yang sebelumnya kami juga melakukan secara tradisional gitu ya, dengan adanya canceling atau kotak amal dan canceling one day 1000 yang kita kumpulkan setiap periode tertentu pada warga. Nanti kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih menarik lagi yang sebelumnya bisa dengan sangat sederhana kita lakukan hanya dengan memanfaatkan fasilitas yang kita punya sama-sama. Jadi bagaimana perangkat kita ini bisa lebih bermanfaat dan melahirkan pahala jariah seperti itu. Baik, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan menjadi berkahan buat kita semuanya. Dan terakhir, seumpama ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami selaku tanggung jawab Masjid Asyam mohon agar dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan ilmu serta wawasan kepada kita semua dan bisa dimanfaatkan, terutama bisa diimplementasikan di masjid kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
Sekali lagi kita mohon kepada Allah SWT agar mendapatkan keberkahan dan uh, ridho Allah SWT dalam upaya sama-sama kita memakmurkan masjid di lingkungan kita masing-masing. Akhir kata, uh, aku lupa ada Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya, Ketua DMI Kelurahan Curug, Ustaz Taufikur Rahman SQ. Waktu berikutnya. Ini Satya on kamera. On kamera Zoom. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang dengan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita sehingga kebaikan itu menjadi satu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Asyam beserta jajarannya yang diketuai oleh Bapak Doktor Engineering Budi. Mudah-mudahan beliau dan jajarannya senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Khairul dari Yayasan Sahabat Quran, barakallahu fiik, dan hadirin peserta seminar sosialisasi strategi digital fundraising. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan, membawa kebaikan, senantiasa akan memajukan maslahat umat di masjid kita masing-masing. Puji syukur kita panjatkan pada Rabbi, salawat serta salam curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kita juga diikuti oleh saluran Zoom. Mudah-mudahan menjadi tambah kebaikannya. Bapak-bapak yang berbahagia, bersyukur kami dari Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Curug berkolaborasi dengan Masjid Asia, karena memang perlu disampaikan bahwa DMI Kelurahan Curug itu akhir Desember 2002 itu dilantik. Jadi periodenya ini insya Allah akan kami jalani 2023 sampai dengan 2027. Insya Allah ini merupakan awal yang baik buat TMI khususnya dan jamaah DKM Masjid Kelurahan Curug ini. Mudah-mudahan kebaikan ini ditularkan kepada yang lain, karena kebaikan itu perlu diviralkan. Bukan hanya berita-berita, kebaikan itu perlu diviralkan agar saudara-saudara kita yang lain itu dapat mengetahui kebaikan apa yang kita lakukan, khususnya untuk kemajuan masjid. Dan ada kesempatan ini, kalau dilihat dari judulnya memang meningkatkan bahasa Curug ya Pak, meningkatkan pendapatan masjid, tentunya untuk kemaslahatan umat dan sekelilingnya juga. Ini momentum bagus bagi kita, khususnya para aktivis masjid, karena Allah sudah mengingatkan kita
di dalam surat At-Taubah itu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi hanya orang-orang yang beriman. Katanya ya'muru dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il mudhari yang nanti bisa past tense, bisa lalu, bisa saat ini, bisa continuous form, bisa selanjutnya. Jadi ya'muru selalu senantiasa hanya orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid. Jadi alhamdulillah kita hadir di sini sebagai wujud keimanan kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita, bukan hanya meningkatkan saldo, tapi meningkatkan aktivitas kita di masyarakat, bahwa masjid adalah kalau dalam salah satu kitab Nasaribut itu, masjid merupakan benteng dari umat Islam. Al-husunu lil mu'minina minasyaitonir rajim salat. Ada 3 benteng bagi umat Islam dari godaan syaitan itu. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Yang pertama itu adalah masjid. Nah tentunya ini syaitan ini tentunya bermain ya. Kalau dibilang minasyaitonir artinya DKM pun nanti akan bergejolak di dalamnya itu. Tentunya dengan masalah masing-masing. Nah kita mencoba mewadahi dari masjid-masjid yang ada di yang ada di luar Curug itu, agar silaturahim antar masjid, antar DKM itu berjalan dengan sebaik-baiknya, dan DNI dalam hal ini tidak mengambil alih manajemen, tapi justru meningkatkan apa yang telah ada, membaguskan apa yang telah ada untuk kembali ke kemaslahatan. Makanya dengan adanya seminar strategi digital fundraising ini, kami khususnya dari DMI menyambut baik ini. Mudah-mudahan ilmu yang baru ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian saya rasa, karena memang waktu sudah berjalan dengan dimulai juga lebih mundur kan. Mudah-mudahan yang ilmu yang akan kita terima ini menjadi manfaat, sekali lagi bukan untuk kita tapi untuk kemaslahatan di lingkungan kita di masjid masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya langsung kita masuk agenda utama kita. Agenda utama kita dari seminar dan pelatihan sosialisasi strategi digital fundraising yang akan dibawakan oleh Ustaz Hairul. Beliau adalah pendiri Yayasan Penyebar Quran. Waktu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas dari dalam kewaspadaan kita. Mungkin karena saya bukan warga Gunung Sari dan soal Pesawanan, saya tinggal di Masinan, tempatnya di Pesawanan juga di sana. Jadi kita rumah saya tidak dapat masalah bentukan. Jadi biasa sudah bentukan Depok yang akan didirikan tahun 2012. Ini bukan warga lakukan besar karena dirinya juga
kalau di pesantren, saya pernah di kalau pesantren, itu jadi kalau saya tapi orang dengan berbagai dengan diri kita aturan kita sangat ini kalau punya berapa itu kalau kita jadi kalau kayak perbedaan itu kan pembicaraan sekali ya pembicaraan itu juga kami masuk dari tujuan 90% jadi kalau jualan pribadi kemudian gratis terus yang seperti itu pada yang berada sendiri yang membutuhkan silakan masih bukan program juga sampai pertengahan Maret program dalam tapi juga ada sendiri di masyarakat itu juga gratis mereka juga ada di mana gratis juga SMA juga ada saya seperti itu berikan SMA biasa gratis juga kemudian ada yang masih dari masyarakat dari bagaimana yang kami dari masyarakat itu kami orang gratis juga alhamdulillah sampai saat ini ada 150 yang jadi berapa tahun dan kemudian ini atau nanti kok dan kita bahasa Mesir orang lagi bahasa Mesir seperti jadi kalau nanti kalau saya berangkat untuk ini acara seperti ini jadi saya diundang orang berangkat sekaligus saya soal tentang di acara seperti itu alhamdulillah kita berkat dari orang dan memulai orang yang berangkat semuanya jadi kita jadi kita berangkat yang jadi bagian saya itu pas saya semua sangat dan semua bisnis dan ini salah satu berada itu jadi kalau ini biasanya kalau sudah sakit dan itu kan dari sini dua kali ini saja dua kali puas dan apakah dua kali saya bilang juga kalau itu dari untuk membantu juga sama bantu dalam jadi kalau usah khawatir karena masihnya kondisinya sama dan kelambunya sama berbeda kelambunya ya kelambunya sama hampir semua masjid yang kita temui usaha membangun usaha begini gitu kan usaha begini sama ya dana yang kita tidak ada bagus beda tapi ya pasti ini masalah pas dan kita tunggu dan kami pun mengusulkan ini masih kemarin dari catatan Rupiah dengan ini masih generasi lima dari catatan kata bisa berperan dari belajar sama sekali. Pekan lalu juga ada pesantren dari Lampung negara Irak kemudian Bogor datang itu belajar program sendiri. Jadi materi yang saya sampaikan nanti bisa hari ini berhasil disampaikan. Ya, silakan itu banyak pertanyaan. Kuncinya adalah strategi di dalam fundraising ini kita nggak melakukan yang namanya menggunakan proposal. Kita tidak melakukan yang namanya kan saya bukan jalan pakai drone. Risikonya sangat tinggi. Tidak hanya sakit secara fisik juga jiwa. Kalau ya saya sudah meninggal di dalam molekul jalan kayaknya jadi kita hindari itu. Modalnya hanya handphone dan bapak kemarin di dalam bahan di sini ada yang datang ke sini tidak bawa itu, datang ke sini tidak bawa itu, semua ya. Ada yang datang ke sini nggak bawa uang, tidak ada yang bawa uang. Nanti yang lebih banyak bawa itu semua. Persoalannya adalah di masjid kita, rata-rata yang beredar itu kotak amal yang isinya uang atau kotak amal isinya handphone. Kotak amal tentang iman yang isinya adalah uang.
Sementara jangan Anda kebanyakan atau pasti membawa handphone. Ya. Yang menjadi semua itu semua bawa handphone. Sementara yang berbeda, saya nanti saya pas SD, saya tanya jamaah di sini yang hadir bawa siapa? Yang hadir di sini bawa itu siapa? Yang hadir itu jamaah sholat maghrib. Jadi pada sekitar bahwa yang sholat di situ, satu saya tanya siapa yang bawa uang saat maghrib? Tidak ada. Pertanyaannya adalah gimana cara mereka mengingatkan infak masih kalau yang belajar adalah infak sementara jangan sempat hobi. Bayar. Makanya ketika saya Pak Ustadz kenapa kita infak kami setiap tempat sebelum ini karena mereka yang jadi keluar sehingga tidak dikejar waktu. Jadi akan dapat ini. Bahkan itu ada masanya. Ini kalau tidak ada kasus infak jadi dari sini. Karena yang datang soal Jumat, soal yang datang dinasti. Yang mereka semua umumnya jadi ini yang harus kita ambil. Jadi dikatakan kita harus pengen karena maksudnya kita bahwa ini bisa jadi kalau ini masalahnya kalau ada yang dikirimkan aplikasi aplikasi berbeda ada salah di sini. Jadi itu yang akan kita jadikan sasaran sebenarnya. Jadi kalau kita lakukan sebenarnya menggunakan OB, menggunakan OBO, menggunakan OPP, menggunakan dana dibandingkan dengan prokes, karena kebanyakan jamaah dia membawa prokes. Saya ada satu dengan saya sedikit cerita mengenai kami mengalami dana yang kami lakukan. Salah satunya tidak punya pengumuman, tidak punya kami tidak cukup. Saya buat kami mulai bareng tahun 2019 dan itu semua secara rumah tanpa proposal, tanpa proposal 250 juta kan 1 tahun tinggal hidup di dalam kesempatan tahun itu ya selesai. Proposal kan ada materi proposal sisanya sama proposal 1,1 jadi 10 miliar itu kita bahas apa. Jujur selama ini saya mengerjakan sendiri karena kalau pada tahu jadi gini tapi saya berbeda biar saya coba setelah tahu ini terus saya Masya Allah ya tadi. Mohon maaf yang di Zoom ya. Saya ngobrol udah 10 menit ya. Oh ya, suaranya kurang jelas karena saya mengikuti. Ya, ini gedung Sahabat Quran. Nanti kalau main ke BSI silakan. Itu gedung 1,2 miliar yang waktu itu niat kami adalah memberikan tempat terbaik untuk ahlul Quran. Jadi orang yang belajar Quran meskipun dia gratis, meskipun dia hanya belajar abatasa, tapi dipastikan berada di ruangan ber-AC, tempatnya nyaman, bersih dan seterusnya. Maka niat itu yang kami munculkan. Jadi kami nggak kebayangin gedungnya seperti apa, nanti seperti berapa harganya, berapa biayanya kita nggak bayangin. Pokoknya saya bilang ke developer, bangunkan kami gedung yang representatif, yang nyaman buat orang yang belajar Al-Quran, tempat toiletnya bersih, terang dan seterusnya. Maka jadilah seperti ini. Maka orang yang belajar di sini, satu RW kan gratis kan Pak. Jadi RW 10 lokasi tempat kami, akhirnya sekarang ada 4 RW kami gratiskan. Belajar gratis tapi ruangannya ber-AC. Tempatnya nyaman. Karena fokus kami adalah kalau orang datang ke bank saja dilayani dengan maksimal, itu bukan untuk beribadah. Kenapa datang untuk beribadah tidak kita layani dengan totalitas? Kalau orang datang ke hotel aja dimuliakan, dibawain tasnya, dipersilakan duduk, ada welcome dan seterusnya. Kenapa orang yang mau datang untuk beribadah nggak kita muliakan? Bukankah kita khodimul umat, pelayan umat yang ingin memuliakan mereka? Maka ini yang menjadi gejolak kami sebagai pengurus di lembaga di yayasan, agar menghadirkan bagaimana caranya melayani orang siapapun dia, entah gratis ataupun bayar, kita layani dengan maksimal karena mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran, ahlul wahi khassah. Ini mindset pertama kami ketika kami mulai. Alhamdulillah kami lanjutkan lagi bangun.
Kami beli tanah 3.000 meter di daerah Pemijahan 2021. Pas pandemi kami beli tanah. Harganya bagi kami fantastis karena baru tanah saja sudah 1,8 miliar. Tanah doang dibangun itu. Dan itu terjadi saat pandemi. Artinya saat orang sedang susah cari duit, kami justru beli tanah. Dan akhirnya kami bisa nego ke si penjual untuk dicicil selama 2 tahun. Prinsip kami nggak akan masuk ke bank, pokoknya kami yakin bisa melunasi tanpa ke bank. Mulai kami bebaskan tanah tahun 2021, Desember 2022, tanggal 15, lunas 1,85 miliar. Sertifikat sudah tangan kami sekarang. Sekarang lagi kejar untuk pembangunan. Dan lagi-lagi tanpa proposal kali ini. 2 tahun, jadi kurang lebih setahun, hampir 1 miliar. Nggak pakai proposal. Jadi strategi ini yang akan kami share. Cobalah, ayo. Antum mau bikin proposal, silakan. Ya, ada akses ke misalnya dana hibah kementerian, silakan akses saja. Tapi ini strategi tambahan ya. Kotak infak tetap berjalan aja, jangan dihentikan. Jangan setelah acara ini kemudian tidak ada kotak infak lagi di masjid ini, jangan. Ya. Tetap jalankan kotak infak, tetap jalankan saya proposal, tetap semuanya dijalankan ikhtiar kita. Tapi ini tambahan saja. Ya. Alhamdulillah kami pun menggratiskan sekolah. Bayangin kalau setiap masjid menggratiskan sekolah bagi warganya yang nggak mampu, silakan misalnya. Warga sini yang yatim kami sekolahkan dibiayai oleh masjid. Kira-kira jamaahnya akan orang yang kita sekolahkan akan datang ke masjid nggak? Datang. Ada cerita di tahun 2000-an 2013-14 saat saya baru datang ke Sawangan. Waktu itu kami memberikan beasiswa untuk anak preman di daerah Bedahan. Ini anak preman. Jadi dia nggak pernah sholat, jangankan sholat ya, masjid aja nggak pernah. Tapi anaknya ini rajin ke masjid. Anaknya kami beri beasiswa, tapi dengan syarat bapaknya mau belajar sholat. Tapi Masya Allah, beliau sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, beberapa pekan sebelum meninggal, si bapaknya yang preman ini datang ke masjid. Karena dipaksa. Anaknya akan kami kasih beasiswa, tapi syaratnya bapak harus mulai belajar sholat. Dan Masya Allah, dia akhirnya datang ke masjid, mulai rutin ke masjid, nggak lama kemudian beliau meninggal. Wasilah ini yang kita kejar kan? Dengan adanya dana kita bisa nyantuni orang, bisa membantu orang, bisa memaksa orang ayo ke masjid, bisa memaksa orang berubah jadi baik dan sebagainya. Bukan jumlahnya nanti, efeknya adalah banyak. Ketika kita punya dana banyak, kita bisa banyak mengatur, bisa mengelola, bisa melayani dan sebagainya. Ini misi kita di sini. Ya. Pernah kita bahas di sini ya, bayangin kalau setiap kali pengajian, orang yang pulang dari sini dibekali uang 50.000, kira-kira penuh nggak? Kasih makan, kasih uang 50.000 yang datang, penuh. Daripada saya cari kerja, mending kesini aja pengajian. Karena uangnya banyak. Kenapa kita nggak ngasih? Karena uangnya nggak ada. Ini PR kita banyak ya. Kita pelan-pelan. Nah, saya akan percepat lagi di gini. Kuncinya ini, jamaah sekalian. Kuncinya kita punya database. Pertanyaan pertama adalah, pernah nggak kita mendata siapa jamaah di masjid kita yang suka sedekah, yang suka donasi, yang suka infak masukin kotak amal? Oh, nggak punya datanya. Karena kan kita nggak tahu siapa yang masukin kotak amal. Itu PR buat kita. Bagaimana cara mengukur pengajian mengenai zakat, pengajian mengenai semangat bersedekah, itu sukses kalau kita tidak bisa melihat data peningkatan jumlah sedekah setelah kita menyampaikan kajian mengenai sedekah. Setiap Ramadan nanti hampir setiap ada kajian sedekah mengajak untuk beramal. Tapi bisa nggak kita mengukur dari masyarakat yang ada di sekitar kita, di masjid kita, siapa yang sedekah, siapa yang sedekahnya naik, siapa yang sedekahnya naik drastis? Lagi-lagi kita nggak punya database, karena kita hanya pakai kotak infak. Oh, infaknya naik kok Ustadz. Bisa jadi itu yang naik satu orang ternyata. Yang biasanya infak rutin tiba-tiba naik pas Ramadan. Yang lainnya nggak infak juga. Sehingga untuk mengukur keberhasilan sebuah kajian sedekah agak sulit. Maka kita pun perlu database. Selain mengukur jumlah pengajian sedekah itu sukses tidaknya, kita juga bisa mengukur jamaah kita itu sudah mulai bersemangat beramal soleh tidak. Jangan-jangan lebih baik saya masukin uang 2.000 untuk ke toilet umum daripada masukin uang 2.000 ke toilet masjid. Pernah nggak di masjid masuk ada kotak infak 2.000 rupiah? Nggak ada kan, gratis masjid itu. Nanti kalau dikasih kotak masuk toilet 2.000, muncul pertanyaan banyak. Masa masjid dipungut? Padahal kita toilet umum aja biar 2.000 kita rela. Ke masjid dikasih tulisan gitu, masjid kok minta uang sih 2.000, parkir minta lagi dan sebagainya.
Karena saking nggak punyanya duit gitu ya, semua diuangkan akhirnya. Tugas kita kreatif mencari sumber masukan. Kalau masih punya unit usaha, gampang Pak. Ya. Maka di Sahabat Quran itu kita bikin banyak unit usaha. Salah satu masukannya itu. Tapi next itu kita bahasnya lain lagi lah. Kita nggak bahas itu dulu. Yang kedua adalah interaksi. Database sudah punya, tapi sejauh mana kita menyapa jamaah, sejauh mana kita menyapa orang-orang yang suka berdonasi di sini. Jangan-jangan kita hanya mengucapkan doa saja setelah mendapatkan donasi. Kita jarang menyapa, jarang memberikan ucapan ketika dia sedang berbahagia, jarang mendoakan ketika dia sedang sakit, jarang mengirimkan hadiah ketika mau Ramadan. Ini mau Ramadan Pak. Pernah nggak masjid kita bikin hampers, paket persiapan Ramadan untuk semua jamaahnya? Nggak pernah kan? Nggak kepikiran juga bahkan ya. Ini saya kasih tipsnya, ya ini rahasia buat yang hadir aja ya. Yang nggak hadir ya nggak tahu. Jadi nanti bapak-bapak sekalian mau Ramadan beli tasbih digital. Harga paling murah di Shopee Rp3.000. Ya, nanti beli agak mahalan kita jangan murah-murah. Pakai sekali copot lah. Beli yang 7.000 8.000. Cantumkan aja ucapan selamat Ramadan atau jadwal imsak ya, atau jadwal program masjid, bagikan ke semua jamaah. Nanti sebelum Ramadan ini buat persiapan Ramadan. Jadi kita bekali jamaah kita agar banyak zikir nanti saat Ramadan. Modalnya paling nggak sampai 10.000 Pak itu. Warga sini paling 100, 200, 2 juta paling. Tapi dengan cara itu mereka ada interaksi dengan kita. Mereka senang. Oh ternyata masjid merhatikan saya meskipun saya nggak pernah infak gitu ya. Besoknya ditagih infak, insya Allah infak. Kita ngeluarin modal 10.000, tapi berikutnya masjid nawarin, mau ikutan takjil nggak, mau ikutan ini nggak, mau ikutan, insya Allah dia akan donasi. Karena kita nggak pernah engagement, interaksi. Tahunya pokoknya minta duit saja. Mereka ada yang mengatakan ada proposal mulu, kotak infak mulu, kartu mulu gitu kan, cancelan mulu. Jangan heran kalau sampai terucap seperti itu. Karena apa? Karena mental kita juga tidak memberikan pelayanan, bangun interaksi, menyapa. Jamaah sekalian, di komplek kami itu ada masjid, ada Sahabat Quran. Tapi yang lebih sering interaksi Sahabat Quran. Makanya jumlah infak Sahabat Quran lebih besar daripada masjid. Nggak enak juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi gimana? Karena masyarakat lebih suka. Kenapa kok seperti itu? Karena semua masyarakat muslim kami rangkul, Pak. Kami ada baru tadi siang kami jam 12, makanya tadi saya izin dari pagi sampai siang saya pertemuan dengan warga. Mereka yang suka jualan ketemu dengan saya curhat mengenai bisnisnya. Jadi ada ruang-ruang curhat kami sediakan di yayasan. Curhat masalah keluarga, masalah bisnis ya, masalah anaknya, masalah semuanya kita sediakan ruang curhat. Pernah nggak masjid ini dijadikan ruang curhat? Sholat pulang selesai, pengajian selesai pulang. Kita sediakan ruang curhat. Mereka sampai datang pernah nangis-nangis, bawa anaknya apa, gimana anak. Saya bilang, Bu, saya bukan ketua RT, bukan ketua RW, bukan ketua DKM. Sebenarnya masalah itu cocok disampaikan ketua RT, ketua RW, dan ketua DKM. Saya tidak punya wilayah di sini, tapi karena Ibu sampaikan ke sini ya kita terima. Ya terima. Dan setelah curhat selesai masalahnya. Tidak ngasih solusi padahal. Ternyata cuma didengarkan aja gitu. Ini kuncinya di engagement ini. Jadi telinganya harus lebih lebar ya. Ini namanya public listening. Baik, yang ketiga adalah kita paham karakter jamaah kita. Mana yang suka jalan-jalan, kejar Pak, donasinya banyakin ya. Nanti lihat di sosial medianya, oh dia bisa jalan-jalan sini, suka makan-makan sini. Nanti kalau ketemu orang ini, jangan tagih 10.000, 20.000. Ajak untuk donasi yang gede. Pak, zakat malnya dong, setahun keluarin. Dia pasti punya simpanan banyak nih. Kau tahu, kan suka jalan-jalan, jadi masih banyak aja terus. Jadi jangan pukul rata ketika ngajakin orang bersedekah. Bisa jadi ada orang yang memang kemampuannya terbatas, kita ajakin terus sedekah. Dia nggak ngeluarin, nggak enak, keluarin juga berat juga. Nah ini juga namanya user persona. Yang keempat, kita berikan pelayanan yang terbaik. Ini penting banget ini. Dan yang berikutnya adalah laporan. Ya, sampaikan laporannya ini loh, data donatur santunan yatim Ramadan, ini namanya, ini transfernya tanggal sekian, ini nominalnya. Ini data anak yatimnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 2 pekan ini Sahabat Quran mengumpulkan 210 anak yatim se-Sawangan Bojong Sari. Saya teringat kasusnya Umar bin Abdul Aziz ya, salah ya. Ya. Yang beliau
atau Umar bin Khattab yang beliau ketika memimpin mendengar ada suara anak yatim yang kelaparan, tidak punya makanan di rumahnya, sampai si ibunya bilang, enak banget pemimpin saya, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, sementara di sini tuh makannya susah. Nah, yang saya kepikiran itu, kemarin kami data, ada 210 anak yatim yang kami sudah miliki, Pak. Berikut dengan surat kematian ayahnya. Pertanyaan lagi, Bapak-bapak sekalian di sini yang punya jamaah, punya nggak data anak yatim berikut surat kematian ayahnya? Database-nya ada? Gimana mau menyantuni mereka kalau database-nya nggak ada? Gimana mau ngirim beras ke mereka kalau nggak punya database? Gimana mau tahu kondisi mereka kalau kita datanya aja nggak ada? Itu PR. Nanti pulang dari sini PR-nya banyak ya. Ini kami punya Pak 200. Nanti kalau ada yang warga Curug saya kirim nanti datanya ya. 200 berapa ya? 10 masalah. Ini masih lanjut. Saya ngejar 300 anak yatim yang insya Allah nanti kami mau santuni setiap hari 10 anak. 10 kalikan 30 selama Ramadan 300 anak yatim kami santuni. Targetnya 300. Tadinya 600, saya turun 300 aja deh. Ya, jadi kurang lebih 80-an lagi data anak yatim sesawangan Bojong Sari yang terdata pakai surat kematian ayahnya. Nanti ini pun akan saya terjunkan tim untuk verifikasi lapangan, ngecek kondisi sebenarnya gimana. Nanti setelah verifikasi lapangan ada bukti dan sebagainya, nanti di Ramadan kita akan coba santuni. Silakan kalau memang ada datanya warga Curug ya, bisa kerjasama. Ya. Ini tugas kita, tugas masjid, ya tidak hanya penyelenggaraan ibadah saja. Ini report Absali. Baik. Boleh sampai sini. Nah ini strateginya, kita langsung masuk ke strateginya, biar nanti kita ngobrol agak lama, ya, karena jam 3-an kita sudah asar. Jamaah sekalian, strateginya adalah gini, masalah yang terjadi di masyarakat ketika kita mencantumkan wakaf pembangunan masjid, wakaf pembebasan tanah, nominal yang muncul adalah per meter sekian ratus ribu. Sehingga bayangin, orang yang punya penghasilan sehari mungkin 10.000, 20.000 dan itu jumlahnya banyak, caranya gimana biar bisa wakaf, caranya gimana biar bisa beramal jariah. Saya kepikiran waktu itu, kalau caranya seperti ini, yang masuk surga hanya orang-orang yang punya duit. Orang-orang yang nggak punya duit, nggak punya amal jariah. Ketika dia sudah wafat, nggak punya wakafnya. Akhirnya saya mikir banyak gimana caranya. Semua umat muslim, berapapun penghasilannya bisa wakaf. Jadi nggak usah ada batasan 100.000 per meter, 500.000 per meter, nggak usah. 1.000 rupiah pun boleh wakaf. Maka kami munculkan Pak, wakaf mulai dari 10.000 rupiah. Dan ternyata banyak orang-orang yang selama ini nggak pernah berwakaf, mereka ikut wakaf. Banyak orang-orang yang selama ini kami tahu, mereka membutuhkan seorang janda, dia jualan sendirian, anaknya banyak, ikut wakaf juga. Maka muncullah seperti ini. Angka donasi dibuat terjangkau, sehingga bisa menjangkau banyak kalangan. Kalau orang yang punya duit mah 10.000 gampang, 100.000 gampang. Tapi nggak punya duit 10.000 aja berat. Kita mudahin. Dan akadnya dibuat tidak hanya sedekah, ada akad wakaf juga. Karena biasanya bahasa wakaf itu angkanya besar-besar. Ya. Kita turunkan sedikit. Yang kedua, pas kita riset juga, orang sedekah 10.000 disuruh transfer, disuruh konfirmasi, malu Pak. Ah saya mau sedekah 10.000 doang, masa suruh konfirmasi juga, gak enak. Akhirnya jadi nggak jadi transfer. Daripada 10.000 ketahuan, mending saya nggak usah sedekah. Ada juga yang, Pak saya ngasih cash aja. Oke, kalau ketemu langsung bisa cash. Tapi kalau jaraknya jauh, Pak saya ingin wakaf 10.000, tapi saya nggak punya rekening bank juga. Saya mau transfer juga nggak enak, cuma 10.000 harus ke bank, repot. Akhirnya, buat metode donasi dengan pembayaran yang beragam. Dan tidak perlu konfirmasi. Berarti orang bisa sedekah 10.000 via GoPay, via OVO, via Dana, ShopeePay, ya, bahkan bisa via Alfamart tanpa harus konfirmasi dan dia pun bisa nyaman karena nggak harus ngirim bukti transfer. Ini yang akhirnya membuat kita rumusan ini yang kita terjunkan dalam bentuk web aplikasi. Nanti kita coba ya, yang Asia bisa dites ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah dua ini yang dilakukan. Kita kasih bocoran semua Bapak. Nanti antum semua para ustadz di sini mau praktek sendiri silakan, mau dicoba dulu silakan. Pertama adalah siapkan konten.
Jadi konten ini apa? Flyer. Flyer itu apa? Poster. Ajakan untuk berdonasi. Angkanya dibuat seminimal mungkin agar semua warga kita bisa berkontribusi. Kadang kalau kita sebutin angka 100, 200, 500, nggak semua warga berkontribusi. Tapi ketika angkanya kecil, kita ngajak pun enak. Pak, ikutan sedekah 10.000. Kemungkinan kecil ditolak. Masa 10.000 masih nggak mau juga gitu kan? Jadi kalau kita ngajak, Pak, mau ikutan nggak? Berapa? 1 meternya 500, dia mikir. Nanti dulu deh. Ya kita juga mikir kan, 500 lumayan juga. Tapi kalau 10.000, ya paling sekali beli minum kopi, sekali makan misalnya 10.000, sedekahnya 10.000. Yang kedua, kalau sudah ada konten yang siap di-share, dibagikan ke orang lain, yang bisa dibuat dalam bentuk link donasi, nanti kita contohkan, maka siapkan orangnya. Kalau masjid relatif gampang, Pak. Jamaah itu jadi relawan. Contoh gini, di masjid kita berapa kira-kira jamaah aktifnya? 10 ada? Lebih ya? 50 lah ya, kurang lebih ya. 50 orang ini, apalagi yang masih aktif bekerja, dia kan pasti punya kantor masing-masing. Kita minta 50 orang ini mengajak 5 orang rekannya di kantornya masing-masing untuk sedekah per orangnya 10.000 aja. Jadi kalau 5 orang yang diajak, berarti kan kalikan 10.000 berapa? 50.000. Kalau contoh di sini saya 10 orang ya, 10 orang di Japri ya. Nih, jumlah relawan ada 50. Yang di Japri, per orangnya menjapri atau mengajak 10 orang rekan kerjanya. Entah dia rekan kerjanya atau saudaranya diajak mau ikutan sedekah 10.000. Nah, jika semuanya transfer 10 orang, 50 orang mengajak 10 orang, itu dapat 500. 500 kalikan 10.000 dapat 5 juta per pekan. Kita ajak polanya hanya tiap Jumat saja. Kenapa kok tiap Jumat? Karena ternyata banyak orang yang bersemangat bersedekah di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu kita gerakan pola strategi fundraising ini dengan 50 relawan, 50 jamaah bergerak semuanya via WA, maka insya Allah setiap pekan nambah 5 juta. Selain promo masjid yang tetap beredar. Selain misalnya mau pakai proposal jalan. 5 juta ini buat tambahan masjid setiap Jumatnya. Minimal kalau di Sabtu Ahadnya ada pengajian, okelah beli makanan, kasih ustadz yang datangnya agak gedean dikit, ustadznya seneng nggak? Seneng. Saya diundang lagi kapan gitu kan? Tapi kalau ya kita nggak boleh mengatakan masa ustadz bayaran, nggak boleh mengatakan itu, karena kita sudah meminta waktunya dia kan, waktunya beliau kan. Kita ingin memuliakan beliau, ngasih rezeki harta ke orang yang baik kan malah baik juga. Maka kalau kita punya uang 5 juta setiap pekan, antum mau bikin setiap pengajian pulangnya dapat makan silakan. Mau bikin setiap pengajian mau dikasih uang silakan. Mau bikin nasi Jumat silakan. Mau bikin santunan silakan. Mau bikin acara anak-anak setiap pekan pulangnya dapat steak silakan. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Tapi kalau nggak ada uang, mikirnya udah susah. Mau bikin program maju mundur. Duitnya dari mana? Biasanya dilihat kan kasnya tinggal berapa. Akhirnya kita mau jalan program nggak jadi, maju mundur nggak jadi, nggak jalan-jalan akhirnya tahu-tahu 5 tahun berjalan, kok nggak banyak program ya, karena kita maju mundur aja. Berani Pak. Ya, kuncinya sebagai pengurus DKM harus berani melangkah, buka mindsetnya, buka cara berpikirnya, berani melangkah. Jamaah sekalian, sahabat Quran itu kami punya 150 dengan total gaji yang harus kami bayarkan hampir 100 juta. Kami bukan lembaga profit. Kami lembaga non-profit, alhamdulillah semua bisa tercover. Belum termasuk santri yang harus kami bayar setiap bulannya, untuk makan saja hampir 23 juta. Makan mereka sehari 3 kali, belum sama musrif atau guru-gurunya dan sebagainya. Operasional kami lumayan besar. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita mau gerak aja, ada semuanya. Apalagi masjid yang punya jamaah. Yayasan punya jamaah, Pak. Masjid punya jamaah. Enak sebenarnya. Lebih mudah, tinggal bareng-bareng bergerak. Kalau belum mulai gimana? Edukasi terus pelan-pelan ya. Jadi Asyam sudah mulai, meskipun belum banyak yang didapatkan, tapi intinya sudah mau memulainya. Ya. Ini polanya, ya, ini contohnya. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita diskusi. Ini contoh donasi yang kami buatkan, Pak. Jadi beberapa masjid itu ketika ngobrol, saat kami kendala dengan bikin web, memang bikin web mahal.
saya buatkan webnya. Saat kami kendala dengan bikin desain, kita buatin desainnya ini kayak kita kasih bantuan semuanya. Akhirnya ini masjid-masjid yang kami bantu, ada Masjid Ar-Royan, ada pesantren. Ini yang kami bantu. Mereka ada yang program sebulan bayar 100.000 untuk kami bantu semuanya. Jadi mereka tinggal nge-share linknya aja. Ini ada semuanya. Di beragam masjid mana lagi nih? Masjid Al-Muflisin Sawangan Regensi, Masjid Al-Ikhlas Bandar Lampung. Ya. Ini sedekah makan santri di pesantren mana saya nggak tahu nih. Ya banyak banget ya. Ini ada di Mutiara Metro dan sebagainya. Asia mana Asia? Makasih ya. Aduh, saking banyaknya. Ya. Ini. Nanti tugasnya adalah masing-masing nge-share linknya masing-masing. Jadi nggak usah nge-share link masjidnya orang lain. Ya. Beruntung sekali mereka nanti. Atau sangat baik berarti kalau. Nah ini Ar-Royan. Jadi mereka hanya 10.000, 15.000 untuk makan buka puasa bersama Ramadan. Nanti mau Ramadan nanti bisa bikin program takjil, bisa bikin sahur untuk itikaf, bisa bikin apalagi macam-macam banyak. Mulai dari sekarang persiapkan Ramadan gas. Insya Allah dapat 1 miliar selama Ramadan. Amin insya Allah. Ya. Oh ke bawah. Ya. Masih ada 71, ini banyak banget. Ya. Ini lihat semua di sini ada. Ya ini sedikit sharing. Saya persilakan untuk diskusi kali ya biar enak ya. Kalau saya ceritakan semua nanti panjang. Ya, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan saya kembali. Baik, terima kasih Jazakallah Dr. Khairul atas penyampaian materi dan bagaimana strategi yang harus diambil di tengah masa digitalisasi yang kita hadapi. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita perlu mendengarkan sesi session dari Ketua UPC Masjid Asia. Jadi Bapak Hendra ini adalah motor kami gitu ya, untuk menggerakkan donasi untuk kebutuhan operasional dari Masjid Asia maupun dari kegiatan yang ada di Masjid Asia. Barangkali dipersilakan Pak Hendra untuk menyampaikan dulu, nanti dilanjutkan sharing tanya jawab dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Insya Allah sampai akhir hayat kita diberikan dan dimatikan dalam husnul khatimah dalam keadaan Islam. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita sampai nanti di yaumil syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya juga di sini agak gugup ya, karena disuruh menyampaikan apa yang telah kita jalankan, yaitu tentang bagaimana cara penggalangan dana melalui suatu media yang sudah sangat dimiliki oleh setiap manusia atau setiap orang atau setiap jamaah yang ada di lingkungan kita masing-masing, yaitu sebuah handphone. Di dalam konvensional dulu kita sebelum adanya COVID, kami sudah dari tahun 2018 ditunjuk sebagai pengurus dalam DKI Masjid Asia.
Dan alhamdulillah pendudukan ini ya saya ditunjuk sebagai ketua dari koordinator bidang sosial ekonomi dan siswa pada saat itu. Dan kami memang secara profesional yaitu dari door to door warga-warga Muslim dari Depok Presiden yang sampai saat ini juga masih kita laksanakan baik secara periode per bulanan atau per mingguan kita tarikin dari dana order one day 1000. Nah, tetapi kendalanya pada saat COVID itu kita agak terhenti dan tadi yang seperti dibilang oleh Bapak pemberi materi Ustadz Heru Saleh, nah itu semuanya benar adanya. Kita kalau misalnya ada kegiatan ya bakalan stuck di situ aja karena kita nggak ada dana untuk membuat suatu program yang sangat bermanfaat. Nah, tetapi dalam kurun waktu awal tahun ini atau di bulan Januari 3 minggu yang lalu kita berdiskusi dengan DKM Ketua DKM yang baru PLT dari Bapak Wahid peralihan dari Ketua DKM Masjid Asyam yaitu Bapak Ustadz Aris yang saat ini menjabat sebagai Ketua RW kami. Nah, beliau sangat melek sekali dengan media sosial. Nah, jadi kita berbincang-bincang bagaimana cara mengumpulkan dana yang lebih bisa kita manfaatkan dari seluruh warga kita selain dari yang konvensional tadi seperti odot atau kotak infak setiap kegiatannya. Nah, akhirnya kita bersama ada jalannya nih yang tadi dibilang oleh Bapak Ustadz Taufik juga Ayo Saleh bahwa kalau kita ingin makmurkan masjid pasti diberi jalannya dengan insya Allah dengan mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu benar-benar terjadi. Jadi nggak kurang dari 3 hari kita sudah dapat jawabannya bahwa ini loh yang mesti dilakukan. Akhirnya kita masuk ke grup dari yang dipimpin oleh Bapak Khairul Saleh tentang fundraising, digital fundraising. Jadi pengumpulan dana yang bersifat secara melalui ya, dari HP. Saya juga buta sama sekali dengan hal itu. Tetapi dimotivasi terus oleh Ketua DKM dan ikut grup WA-nya, saya baca, alhamdulillah ya ini adalah suatu terobosan yang sangat memungkinkan pada saat ini kita jalankan secara bersama-sama. Walhasil setelah 1 minggu kita mendapatkan kendala yang tadi dibilang oleh Bapak Khairul bahwa membuat suatu polanya tadi yang pola dari donasi ini bagaimana itu sangat susah juga untuk mencarikan gambar-gambar yang sesuai dengan tema apa yang kita mau publis ke masyarakat melalui media. Gambar apa nih? Nah, akhirnya kita diskusikan, akhirnya kita mengambil 3 langkah untuk pengumpulan dana tersebut. Yaitu yang pertama adalah wakaf pembangunan masjid. Yang kedua adalah operasional masjid, yang ketiga adalah program Jumat Barokah. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dalam pencarian pengumpulan dana pada 2 minggu yang lalu. Kita sudah dibuatkan link oleh Bapak mengedukasi ke teman-teman kita atau sahabat-sahabat atau warga Muslim khususnya ya yang mau kita ajak secara digital penggalakan dananya. Dan alhamdulillah pada saat kita open donasi melalui media itu benar-benar signifikan sekali pendapatan. Jadi kita juga sudah sempat klaim untuk yang dikembalikan ke Masjid Asyam itu sebesar 1,3 jutaan dalam kurun waktu nggak ada dalam seminggu itu. Benar-benar ya 2 hari kalau nggak salah itu udah terkumpul segitu banyak. Jadi barulah setelah kita memberikan manfaat untuk kita sendiri, barulah kita dengan Ketua DKM Bapak Nurdin Nugroho Masjid Asyam ya memberanikan diri untuk menularkan virus kebaikan ini kepada bapak-bapak sekalian. Ya alhamdulillah kita diberikan waktu untuk ketemu dengan Bapak Ketua DMI ya, DMI Kelurahan Curug yaitu Bapak Muhammad Taufik.
Dan kita pada suatu malam ke rumah beliau, kita diterima dengan baik. Walhasil sekarang ini kita berkumpul dalam kebaikan yang insya Allah kita bisa dapat memberikan kemaslahatan untuk masjid-masjid kita khususnya ya. Ya seperti itu yang saya rasakan dalam program ini. Semoga apa yang terdapat kebaikan di Masjid Asyam ini bisa kami tularkan juga kepada bapak-bapak semua yang sudah menjadi perwakilan dari masing-masing DKM masjid-masjid sekelurahan Curug ini. Memang kalau dilihat dari jumlah yang hadir memang belum 30% aja belum. Kemarin kami sempat melipat undangan, kirimkan undangan melalui proses yang sangat formal, ada tanda tangan Bapak Taufik, stempel, dan undangan dari Bapak DKM Masjid Asyam dan juga di stempel. Ya alhamdulillah, kitalah yang insya Allah menjadi penggerak, ya menjadi penggerak untuk kebaikan bersama, khususnya untuk kelurahan Curug ini. Insya Allah kita diberikan kemudahan. Seperti itu saja yang bisa saya gambarkan, karena juga saya masih banyak belajar, yang insya Allah juga saya pastinya akan banyak bertanya kepada Ustadz Khairul bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang salah itu mungkin dari ucapan saya ya. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, jadi pelajaran yang lebih dalam apa yang telah disampaikan oleh Bapak kita silakan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supriyatno, saya di PKM Musola Al-Huda RT 06 RW 08. Saya dari DKM baru 3 bulan atau 4 bulan ya. Ini rumah saya dekat masjid. Ini Pak DKM Masjid Nur Hidayah RW 08. Rumah saya pas sampai masjid, cuma saya mau warga tidak ada dari DKM Musola. Karena saya rusak, musola saya robohkan. Dan insya Allah sekarang sudah jadi sekitar 40%. Besok hari Minggu pengecoran lantai yang atas. Musola di Al-Huda segede ini Pak, musolanya lebar sekitar 10-11 meter, panjang sekitar 13 atau 14 meter. Kita tingkat Pak. Insya Allah nanti ke depan jadikan masjid. Ya kami mau tanya ke Pak Ustadz Khairul, saya mencari dana hanya melalui WA grup RT, WA grup RW, kemudian WA sekeliling RW 08, kemudian WA grup kantor saya, WA grup peserta sekolah, WA grup DKM sekolah. Tapi saya sangat setuju sekali, sangat selalu ke Pak Ustadz Khairul, karena saya tidak menggunakan yang 10.000 Pak. Akhirnya saya akan cari tema yang bagus agar masyarakat grup-grup itu, karena saya belum mempunyai website maupun apa rekening musola pun saya belum punya, karena ya itu Pak, ya maaf ya, karena sumber daya saya maupun lingkungan itu sumber daya manusianya belum maju Pak, kita masih di kampung kan. Nanti suatu saat atau nanti saya akan mungkin Japri sama Pak Ustadz atau apa, saya akan mengambil track teori atau di tempat saya namanya strategi ibadah, karena saya ya pasti teknik atau teknik nanti saya akan belajar
saya akan gunakan atau melalui tema dengan judul ini sedekah membuka kunci surga atau apa nah benar saya ya oh iya ya 10.000 kan bisa buka kunci surga ya untuk menarik aja Pak mungkin boleh ya Pak ya untuk kata itu ya iya padahal ya kunci surga harus ibadah dan apa yang khusus untuk menarik kebaikan kan boleh ya Pak ya iya itu aja yang saya sampaikan sementara ini masih berjalan pembangunan musola nanti saya akan belajar Pak Ustaz Khairul ini istilah kita dengan 10.000 rupiah atau 5.000 rupiah akan menghasilkan bahasa Jawanya itu sedikit akan dari bukit itu Pak. Itu aja nanti saya mohon bantuannya Pak Ustaz mungkin nanti di lain waktu saya boleh silaturahmi atau boleh minta sharing, minta ilmunya untuk pencarian penggalangan dana. Itu aja terima kasih. Saya berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ini kurang Jawa ya Pak ya, sama Pak itu. Ya, alhamdulillah sudah jalan berarti polanya. Tinggal memang strategi ini tambahkan. Ya, sudah bagus via WA dan sebagainya. Japri, angka berapapun yang penting dia transfer nggak masalah Pak. Karena saya itu kurang lebih 1,5 miliar habisnya. Alhamdulillah ya. Jadi angka berapapun sebenarnya ditawarkan mau diajak 100, 40 terserah. Yang penting dia mau transfer kan. Nah, persoalannya kan kalau kita ingin mengajak ke semuanya, misalnya di grup BA ada 100 orang. Kalau kita berharap masing-masing transfer 100.000 aja udah 10 juta. Ya. Tapi kan nggak semuanya mau 100.000. Oke lah kita buka misalnya 10.000. Tapi rutin tiap Jumat. Berarti kan sejuta tuh dapat tiap Jumat. Sebulan dapat 4 juta. Jadi satu grup WA yang kita rutinkan. Itu minimal kalau transfer 10.000. Mungkin ada juga saya 50. Artinya setiap Jumat bisa jadi mereka semua ikut wakaf pembangunan dengan nominal antara 10 sampai ke atasnya. Nah, kami pernah bikin ini, Pak. Wakaf dengan niat untuk orang tua. Ternyata booming, banyak. Banyak anak yang ingin berwakaf, bersedekah, beramal jariah, niatnya untuk orang tuanya sudah wafat. Ternyata pola ini banyak yang melakukannya. Banyak yang akhirnya ikut, Pak, saya ikut wakaf untuk orang tua saya sudah wafat. Karena pas COVID kemarin banyak orang tua wafat. Jadi pas kita munculkan campaign kampanye donasi seperti ini, boom, banyak banget database-nya banyak banget yang masuk. Jadi mereka nulisin nanti di sini kalau diklik nulis nama orang tuanya. Di sini nama orang tuanya. Di sini nama yang sedekah siapa, nomor WA-nya, jumlah wakafnya, terus tulis untuk siapa pahala wakaf akan dikirimkan. Jadi saya niat Pak ikut wakaf 15.000 rupiah pakai GoPay untuk orang tua saya yang sudah wafat. Gak apa-apa. Dan itu banyak banget. Mereka pakai GoPay, pakai OVO banyak. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini punyanya sahabat Quran, alhamdulillah sebulan dapat 27 juta. Nambah 27 juta. Itu di luar strategi yang lainnya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, pakai Shopee Pay, pakai mana lagi? GoPay, 100.000 alhamdulillah ada 100, ada 10.000 GoPay, 20.000 GoPay, 10.000 Shopee Pay, 300.000 pakai BCA, oke, 750.000 pakai BCA, saya baru tahu ini ada Shopee banyak banget ya. Kita cuma minta 10.000, dia ngasih 750 Pak. Kita lihat ya, dia wakaf apa nih? Wakaf pembelian nih, wakaf untuk orang tua dengan niat dikirimkan untuk Ibu Sunarti dan Bapak Soekarti. Cuma 15.000, dia wakaf 750.000. Kita ngajak cuma 15.000. Cuman karena mungkin dia saking cintanya kepada kedua orang tuanya, dia ngasihnya 750. Niatin wakafnya untuk orang tuanya. Ya, itu bisa dicontek ya, silakan. Ini banyak di sini. Kalau kita lihat di sini, pakainya Shopee Pay, GoPay, Dana, OVO gitu ya. Yang bank transfer sangat sedikit, OVO, GoPay, GoPay lagi, GoPay 15.000, GoPay 15.000, GoPay 10.000, kecil-kecil. Tapi kecil-kecil itu kalau di total lumayan 23 juta. Ini beberapa hari terakhir. Pernah kami sehari Pak di hari Jumat 40 juta.
Jadi ketika semua relawan, biasanya momennya adalah awal bulan di hari Jumat. Jumat kemarin tuh, jadi Jumat pertama di awal bulan itu biasanya naik, karena orang baru gajian. Ya. Jadi nanti yang menjalankan strategi ini, Jumat pertama di awal bulan gerakin semua relawannya dengan masif. Kami sudah pernah coba sehari dapat 40 juta rupiah. Nggak sampai sehari, pagi hanya siang doang 40 juta. Itu kita cuma main WA aja. Ayo cepetan main WA, karena hari ini orang lagi punya uang baru gajian, gitu ya. Kita japri 10.000, 10.000, 10.000, semakin banyak dijapri semakin besar. Nah, rencana nanti setelah ini kita bisa bikin ini lagi ya, acara lagi ya, workshop tentunya ya. Jadi setelah ini insya Allah kita tindak lanjuti bagi masjid yang ingin lanjut untuk serius kita pakai pola ini, nanti diadakan mungkin ya dari ASIAM ya. Nanti kita tunggu ASIAM aja. Karena kalau satu persatu khawatir susah ketemunya. Pekan depan saya harus ke Pekalongan, pekan depannya lagi saya ke Banda Aceh. Jadi mau ketemu saya di bulan Maret, kelamaan. Jadi ya nanti kita jadwalkan dengan Masjid ASIAM kapan waktunya kita ada di sini lagi. Durasi agak lama, kita serius waktu sudah langsung melangkah. Ramadan sebentar lagi Pak, sebelum Ramadan harus sudah beres persiapan ini. Oke gitu ya. Cukup ya Pak. Sama-sama Pak. Silakan kalau ada yang bertanya lagi Ya, atau silakan. yang bertanya. Ayo silakan. Sebelah sini. Sebelah mana? Oh ada lagi mic. Oh benar. Punya duit banyak tuh ya. Kemudian kami berupaya untuk mencoba mencari alternatif yang kira-kira setidaknya bisa menggunakan kemudian empat. Terakhir kemarin kita mencoba dengan kita dengan adanya digital forest ini memang mungkin saya sebagai mau bertanya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ibu, ada sesuatu itu saya kurang paham. Tapi kemudiannya apakah korelasinya antara infrastruktur opnya dengan yang disampaikan dalam tersebut dan evaluasi ekonomi yang ada di kita. Terima kasih. Iya baik, baik jemaah sekalian, sebenarnya memang kami dorong setiap masjid punya web sendiri agar bisa ngotak-atik sendiri, akses sendiri, download sendiri. Cuman persoalannya adalah ini, bikin web seperti ini tidak murah, ya. Saya tidak katakan mahal ya, jadi kalau mahal atau mahal jadi. Saya bikin web seperti ini, paling tidak saya butuh uang segini setahun. Sebenarnya murah kalau kita sudah dapat dana banyak, ya. Ya, jadi sahabat Quran kurang lebih dapat 30 juta setiap bulan, itu murah jatuhnya, karena hanya 500 sebulan kan, ini setahun. Pas ini kami share ke banyak masjid, mereka, aduh nggak ada duit, padahal investasi di sini itu bisa setahun, dipakai sendiri, puasa sebagainya. Nah ketika saya share seperti ini, saya pun siap ngajarin kalau ada yang mau bikin, ternyata nggak banyak yang merespon, mereka ngeluhnya dana mulainya belum ada. Akhirnya kita buat skema program bersama, satu web ini Pak ya, satu web ini dipakai bareng-bareng ya, salah satunya ASIAM ya, pakai bareng-bareng, otomatis dashboard ini yang pegang adalah saya dan tim. Jadi ketika ingin mengakses donasi masuk gimana, ya tim saya ataupun saya tinggal buka aja punyanya ASIAM berapa di sini ya, seperti ini. Saya agak panjang jelasinnya di awal ya biar nanti masuk ya. Di sini ketahuan. Terus minta, Ustaz Budi minta database-nya dong. Oke, kita downloadin database-nya. Kita kirim apa adanya. Jadi ada yang donasi via rekening bank langsung ke rekening ASIAM, ada yang donasi via e-payment. E-payment itu bisa virtual account, bisa juga ShopeePay, Dana, OVO, GoPay.
Kalau pakai e-payment, masuknya ke rekening mana? Ke akun ini, akun saya, bukan akun pribadi saya, tapi akun website ini, Pak. Dananya dari datanya di mana? Di sini nih. Ini waktu saya ngisi di Aroya juga ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi uang-uang yang titip via link donasi website saya ini, uangnya nggak masuk ke rekening saya, masuk ke sini semua, ke akun ini. Ini 3.100.000 ini punyanya warga jamaah masih macam-macam. Termasuk Asia ada berapa yang terkumpul sejak Februari. Karena yang Januari udah transfer kan. Nah, semua uang masuk itu untuk yang masuk ke rekening langsung otomatis nggak kepotong sama sekali. Yang masuk ke e-payment dipotong oleh jasa pihak ketiga. Jadi e-payment itu Pak, kalau kita pakai Dana, kita kepotong sekitar 1,3% nggak salah. Kemudian pakai GoPay 0,7%. Itu yang potong dari sana. Jadi kalau orang 10.000 infak 700 perak ya, potong. Ya, betul ya, apa 70 perak ya? 70 perak ya. 70 perak. Jadi masuk ke rekening kita 9.930 perak. Sisanya dipotong oleh GoPay. Saya nggak potong sama sekali. Kami bersepakat tim yang operasi web ini nggak potong sama sekali. Cuman kami butuh operasional, maintenance web. Terus kalau orang donasi Pak, Bapak nanti kalau mau coba boleh silakan punya Asiam ya. Donasi via web ini langsung dapat otomatis kalau donasinya via e-payment. Dan itu banyak yang merespon. Saya waktu awal-awal Asiam nge-share, itu banyak, Masya Allah keren sekali ya saya dapat WA langsung, itu seneng banget. Saya baca gitu kan, padahal biasa. Tapi jamaah kita tuh seneng banget, kaget bisa langsung dapat jazakumullah khairan, didoakan hari itu juga. Bahkan kita sempat sampaikan kan, kalau mau ada laporan masjid, mau diselipkan di situ juga bisa. Nanti kami minta aja ke admin saya udah siapkan admin tuh ini, misalnya Pak Hairul nanti di setiap WA bisa nggak cantumkan sosial media kami, boleh. Cantumkan laporan keuangan kami, boleh. Cantumkan program kami selama sebulan, boleh. Nanti WA-nya akan otomatis. Nah, WA robot ini kami beli Pak. Setahunnya minimal 2,1 juta. Jadi semua ini saya tanggung dulu nih sebenarnya. Saya beli website dulu, semua saya tanggung sekitar 6 juta. Nah, masjid yang mau join, kita kenakan 100.000 per bulan untuk maintenance itu. Nah, jadi kalau yang masuk ke rekening langsung, otomatis ya Pak ya. Tapi kalau yang bayar via e-payment, masuknya ke sini nih. Ke sini. Di sini ada. Ya, jadi kalau kita klik yang Asiam, ini punya Asiam ya. Mohon maaf bukan ya. Yang Asiam di sini, misalnya saya klik Asiam. Nanti tinggal dicocokkan aja yang saya transfer dengan donasi yang masuk di database ya. Contoh ini. Nah, ini. Di sini ada keterangan Prayitno unpaid, berarti dia belum transfer. Dia pakai GoPay. Nanti kalau dia sudah transfer otomatis berubah jadi terbayar paid. Ada lagi 10.000 ke OVO, dia belum transfer. Ada juga orang yang milihnya GoPay, tapi setelah itu dia transfer via rekening. Itu banyak. Jadi bagi kami nggak masalah. Yang penting adalah transfer, kan? Karena gini Pak, Bapak nanti kamu coba ya, boleh kalau mau coba ya. Jadi boleh coba ya. Linknya gimana cara nge-share-nya? Ada ini link tree ada. Mohon maaf ini saya agak batuk ya. Hah? Apa? Di sini agak lama tapi. Iya. Udah pakai ini ya. Satu di situ deh. Nih, jamaah sekalian kalau ada yang mau coba donasi, dibalik ke bendahara balikin uang. Ya anggap aja cobain ya. Aplikasi cobain, nanti pakainya yang e-payment aja. Kalau pakai transfer bank itu nggak otomatis Pak dapat WA. Kenapa? Karena ada aplikasi tambahan namanya Muta. Muta ini bayar lagi 45.000 sebulan per rekening dan harus input login internet banking. Jadi kalau yang masih pakai web bersama, nggak kita sarankan biasanya. Ini ya kalau mau coba boleh ke sini Pak, silakan pakai handphonenya. Terus apa itu ketika Mas? Link tree Asiam. Ya, coba punyanya Asiam coba ya.
di handphonenya bisa mencoba mengaktifkan ini ya guys. Sama ini ya. HTTPS kedua slash link free slash asial. Ada kan sebelumnya yang gambar ini. Nah, silakan Coba ya. Di sini saya akan mencoba kalau masjid. Nah, ini ke website yang dibuatkan oleh Ustaz Hairul. Jadi Bapak tadi dari anak muda tadi ya semangat banget Ustaz Hairul. Jadi tim kami ada yang khusus membuat gambar ini Pak Adi namanya di belakang sana. Jadi kalau guru ini bisa jadi Pak Adi. Jadi saya sendiri mendesain. Kalau sekarang di timnya Pak Hairul juga ada tim desainnya dia. Iya. Kemudian kalau kami punya ada SDN-nya. Jadi kami minta Pak Adi buat layar ini, kemudian juga dikirim ke Pak Hairul. Nanti kita dibuatkan link itu. Yang tadi biayanya itu per bulan 100.000 ya. Iya, mau berapapun Programnya ada dibatasi. Nah, sementara kami membuat tiga program. Ini bisa langsung. Nah, kita akan coba di sini ya. Nama kegiatannya adalah infak pembangunan masjid. Di situ kalau ada yang mau tersalurkan atau rekening yang transfer. Lalu hal yang didapat pengajarnya bukan motivasi tadi kunci surga gitu ya. Surga. Nah, kita di sini masukkan nama ya. Misalkan saya di Roto, saya masukkan nomor WA. Jumlah infak 1 dan kita batasi ya kalau bisa bayar. Ya. 10.000 bisa sampai dan juga 1 ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak bisa memilih aplikasi apa yang ada di handphone masing-masing. Kalau misalkan saya punya GoPay ya, saya pakai GoPay. Coba aja Pak, nggak usah transfer nggak apa-apa, biar ngetes WA. Nanti untuk ngetes apakah ada WA yang masuk ke WA Bapak kalian. Ya. Iya, internet banking itu bisa. Buka dari Chrome ya. Buka dari Chrome dulu. Kalau ada grup WA, aja dikirim link aja Pak, di grup WA. Di grup WA aja dikirim link aja. Ada nggak grup WA-nya? Ya, biar nanti coba langsung. Ya. Langsung di ininya aja bisa Pak, yang wakafnya. Kalau link dulu kayaknya lama kan. Ada yang berhasil? Belum ada yang masuk. Bapak ada yang masuk ini? Linknya di share aja. Ada grup WA-nya nggak? Link Saya di grup peserta seminar. Coba linknya bisa. link donasi bisa, donasi aja. Ya. Baik.
Jadi nanti kalau sudah masuk kita bisa memilih berbagai macam merek ya. Misalkan di sini saya pakai GoPay, terus Bismillah ini Pak. Sudah masuk. Saya akan menerima Iya. WA ya. Coba. Nah, saya ini baru niat ya. Di situ langsung mendapat belum transfer ya, langsung mendapat balasan WA. Assalamualaikum, Bapak Ibu sudah menerima niat baik Anda untuk donasi infak pembangunan masjid Asia, silakan transfer 10.000 jika ada memakai GoPay di situ atau transfer langsung. Nah, kemarin pengalaman kami rupanya lebih banyak yang transfernya jadi langsung ke rekening. Karena di situ kita menggunakan rekening resmi atau nama pasti rekening BSI nomor sekian atas nama Asia. Jadi rupanya para calon donor itu kayaknya lebih karena lebih mantap kalau transfer langsung ke rekening. Ya, nah, jadi sebenarnya Pak ini bisa langsung saya investasi itu adalah jadi memang nanti ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nanti kalau saya sudah transfer 10.000 akan ada balasan. Ya. Itu mungkin ya tambahan dari kami. Iya. Sedikit. Iya. Nah, tadi menarik sekali dari soal kita ya dan WA ini harapan kami juga sudah lebih bagus dari musuh lalu Pak ya. Jadi dalam kita menyiapkan ini, kemarin kita baru membentuk namanya grup WA relawan Pak. Yang isinya itu targetnya sebenarnya 50 orang. Nah, sampai sekarang kita baru berapa? Pak Indra? 23 orang relawan yang kita yang Jumat pagi subuh itu kita siapkan kontennya tadi mengalirnya. Jadi mohon bantuan kita berrelawan ya, saya buka lagi ya. Iya, Pak. Ustaz masih bisa ya hadir ini bikinkan grup. Oh ya. Grup seminar ini apa Ya. bisa. Siap. Ada yang transfer ya? Ada yang transfer kayaknya. Coba ini transfer. Barusan yang transfer kayaknya siapa nih? Nah, kami bikin namanya grup perjuang Jumat Barokah. Jadi makanya tiap hari Jumat kita ada masyarakat untuk bersedekah pagi di subuh. Biasanya saya membuat informasi seperti ini. Cocok ya? Benar. Nah, ini kontennya tadi Pak. Dari siapin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu relawan kita doakan ya. Kemudian sampaikan nih minta bantuan agar WA tersebut dikirim ke 10 nomor WA yang ada di handphone masing-masing. Jadi sederhana banget. Tiap tersebut tuh misalkan setelah izin ya, setelah membaca istighfar 100 kali, kita sempatkan meng-share ini, mohon bantuan kepada para relawan kita ke 10 nomor kontak yang ada. Itu cukup setiap sepekan sekali. Kalau di handphone kita ada 500 nomor WA, itu misalnya habis dalam setahun. Jadi setahun, jadi berurut aja dari A, B, C sampai Z berurut. Itu jadi bukan bikin pakai yang sama ya. Soalnya sekali aja. Nanti baru setelah habis setahun kita mulai lagi dari awal. Jadi cukup simpel dan tidak harus seperti menteror teman kita gitu, ngirim terus gitu ya. Karena bisa jadi satu orang itu bisa siklusnya tahun sekali itu bikin seperti itu. Itu mungkin banyak maksudnya. Barangkali ada tawaran lagi atau pertanyaan.
Yang tadi Pak Jam udah cukup jelas ya? Atau masih belum? Oh iya, boleh. Ustaz. Jadi tadi kalau saya lihat bahwa apa namanya untuk negara Ya. Oh, ada event juga yang di dashboard. Kan saya kirim ya, udah saya kirim kan ya? File yang bulan kemarin ya? Udah dilihat belum Excelnya? Belum ya? Belum udah ya? Di sini kan Pak ada nih Pak. Ini kan ada ya? Di sini ada e-payment, ada bank transfer juga. Nah, terus ada virtual, juga virtual. Jadi semua pembayaran ada di sini. Muncul. Ya. Oh, itu kemarin udah saya kirim semuanya. Jadi di situ udah saya di dashboard itu saya tinggal download, itu udah muncul Pak nama donatur ini, dia transfernya kemana? Kalau dia di GoPay ada tuh nomor sekian. Nah nanti Bapak tinggal sort aja program ini totalnya berapa, gitu. Jadi ada semua sih. Kemarin sudah saya kirim ya. Ada sangat detail kok itu. Ini contohnya yang saya lihatin sini deh. Ini kemarin saya ngambil dari sini Pak, dari sini. Di sini itu saya tinggal download. Nah ini ada orang transfer sekian 9.800 ini 10.000 ya, karena via GoPay kepotong 200 perak. Nah ini nomor ini kode untuk programnya. Nanti saya pakai VLOOKUP sih, saya gabungin antara download Excel ini sama download Excel yang di sini. Saya gabungin, saya kirim ke Bapak, saya kirim ke masuk program. Nanti bisa ketahuan si A transfer sekian kemana, via apa nih? Via e-payment atau via transfer ke rekening langsung, itu ketahuan. Jadi Bapak tinggal cocokin aja di rekening Asiam, bener nggak si A ini transfer segitu. Nah di sampingnya itu nanti ada terbayar tidak terbayar. Kalau yang transfer semuanya tidak terbayar ke kami karena nggak masuk ke sini kan, uangnya masuknya ke rekening Bapak langsung. Nggak ada istilah kami ubah jadi terbayar karena ini otomatis. Lain cerita kalau ini pakai aplikasi tambahan, baca konfirmasi Pak. Nanti kalau baca konfirmasi, dia mau transfer ke rekening Asia pun, ini langsung akan terproses jadi processing paid, terbayar. Nanti kalau masih bingung boleh kita ngobrol, saya jelasin Excelnya. Tapi udah saya kirim, nanti dicek Excelnya dulu, difilter aja, difilter per program, nanti dicocokin dengan data masuk di rekening. Mana yang sudah masuk, karena nggak semua orang ngisi data transfer Pak. Nah makanya database-nya kami kasih, tujuannya apa? Nanti gini polanya, setelah database sudah kami kasih, ternyata ke orang ini ngisi 100.000, tapi nggak transfer. Bapak kirimin aja via WA, kami Masjid Asia Jazakumullah sudah donasi tempat kami, meskipun dia nggak donasi. Biasanya orang yang nggak donasi dikirimin Jazakumullah khairan, dia akan donasi. Bapak kirimin laporan keuangan masjid, nanti dia akan donasi. Saya kan nggak donasi kok dikirimin ini sih, hanya dia donasi juga. Itu kenapa kita kasih database-nya ya. Follow up-nya masing-masing gitu ya, pancing ya. Jadi kita doain terus, dia kasih kiriman, kasih laporan, nanti lama-lama saya donasi juga deh. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Jadi nanti dicek lagi, kalau masih bingung nanti kita bisa ngobrol, saya jelasin di Excel-nya. Ya. Kemarin ada Oke. Ternyata pas kita memasukkan kalau masuknya ke GoPay. Oh ya. Gitu. Jadi GoPay kita menjadi ya. Oke. Betul. Jadi sistemnya itu satu barcode bisa pakai semuanya Pak. Nah barcode-nya barcode GoPay, tapi bisa dipakai buat OVO. Makanya di beberapa konten follow up WA kami cantumkan. Nanti kalau yang Asia belum, ingatkan saya aja. Nanti kita akan edit ya. Jadi di sini di follow up WA ini, nih silakan screenshot barcode yang muncul di HP. Jadi barcode apapun, meskipun tulisannya GoPay, itu bisa dipakai untuk OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Nanti setelah muncul krisnya, tinggal dibuka pakai aplikasi apa, upload di situ udah selesai. Memang beberapa yang masih baru bingung, kok saya mau pakai OVO, GoPay. Ya, makanya kita kasih beberapa ini cara berdonasi. Nanti kalau Asia yang belum ada, ingatkan saya. Nanti saya minta untuk diedit sama tim. Ya.
yang ini ya, yang langkah-langkah ini. Kayaknya belum ada ya? Belum ada ya? Nanti kita bantu. Karena banyak yang bingung juga sih awal-awalnya. Oke, makasih Pak. Oh iya, siap. Tapi kan akhirnya transfer juga, donasi juga kan? Cash gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting donasi. Terdata, tersangka. Betul. Iya. Ini tadi yang donasi udah mulai banyak masuk nih. Alhamdulillah nih ya. Yang hari ini praktek. Ya, silakan masih ada lagi. Tadi yang donasi. Ya, Masya Allah. Ada lagi. Ini dari kalau ada dari pihak eksternal dari dekorasi dia dulu. Tamu dulu, malu ya. Pelanggar. Walat. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Dan memperkenalkan kita dengan jadi ya dan mengawasi kegiatan sampai ini. Alhamdulillah saya sudah apa dari ini menunjukkan proyek kegiatan dari program karena ini kan mampu pada itu alhamdulillah Insyaallah. dan kami juga di pemohon juga Oh, Masya Allah. Ya. Yang di Mampang itu ya? Sesyukur ya? Iya. Sekali lagi terima kasih kegiatan ini sudah berlangsung dua kali mudah-mudahan dengan kegiatan ini manifestasikan bisa memberikan pusat aliran hak dan informasi yang tepat dan kuat. Dan juga kami bisa dari nabi kita Itu Jakarta. Oh. Alhamdulillah, barangkali ke depan kami membuka diri untuk kegiatan-kegiatan TNI barangkali yang memiliki tempatnya di kami atau kita kerjasamakan bisa bersama-sama kita gerakkan biar hasil ini menjadi pusat peradaban itu akan segera terwujud. Baik, mungkin dari bapak-bapak yang lain, Ustaz Anis nanti mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya nama Alif, PKL Mati Nur Hidayah. Sedikit saya ingin pertanyakan mengenai website masjid. Rata-rata mungkin untuk kampung ini belum ada yang punya. Ya. Pertama, nanti bagaimana prosesnya cara pembuatan website. Kedua, mengenai anggarannya kira-kira berapa kita keluarkan. Dan ketiga, Ustaz, seperti motivasi yang ini sudah masuk ke website berapa, ya akhirnya atau mengikuti ini kira-kira prosesnya seperti apa, Ustaz?
Saatnya kita mau masuk ke proses itu saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Pertama, nanti setelah ini ada tindak lanjut ya, Ustaz ya. Kita ini baru sosialisasi, baru pembukaan saja. Nanti yang ingin serius lanjut, kita adakan mini workshopnya. Jadi nanti silakan ajak pengurus yang lainnya, Ustaz ya. Saat di workshop itu harapannya tidak satu orang, minimal ketuanya datang, pengurus hariannya datang, sehingga terbuka. Atau kalau ada remaja masjidnya datang, ya, sehingga nanti bisa ngelibatin. Ini kan biasanya domainnya domain remaja masjid. Nanti pula akan ada program kelanjutannya, insya Allah sedang saya siapkan bagaimana membangun publikasi kegiatan masjid yang sangat banyak. Ini mohon maaf Azikro, 2 pekan lalu saya ke sana Ustaz, ketemu dengan pengurus ya, alhamdulillah. Memang ketika kami diminta tolong, yang saya lakukan adalah cek di Google. Ternyata mengenai Azikro beritanya buruk semua, banyak buruknya, mohon maaf ya. Akhirnya saya kasih masukan bagaimana caranya berita baik yang sangat banyak di Azikro dimunculkan. Asyam punya berita baik banyak dimunculkan, sehingga kita bisa mengalahkan berita buruk di media mengenai Islam, mengenai masjid, mengenai ustadz dan kiai kita. Nah itu nanti next, makanya remaja masjid silakan diajak. Jadi setelah ini mungkin akan silakan panitia menentukan waktunya dan sebagainya. Biayanya berapa? Untuk kita buatin program seperti ini, seperti Asyam, 100.000 per bulan ya. Jadi 100.000 per bulan, silakan nanti anggarkan saja. Kemudian programnya berapapun boleh. Mau 3, mau 10, silakan sebanyak mungkin. Ini hanya untuk mentor saja. Saya rekrut admin, saya bayar website semuanya, ada WA dan macam-macam, saya bayarin semuanya. Saya persilakan bagi masjid yang membutuhkan. Yang nggak membutuhkan mau bikin sendiri silakan. Masjid Ar-Royan itu setelah sebulan kami kasih gratis 100.000 per bulan itu, bulan keduanya agak sedikit sombong nih, Ustaz kamu bikin sendiri gitu. Karena udah masuk 7 juta Pak. Sudah masuk 7 juta, dia mau bikin sendiri. Alhamdulillah Pak, bisa buat yang lain jatahnya jadi. Kan? Ya, dia udah sombong mulai 7 juta. Dia nggak undang-undang saya lagi. Alhamdulillah. Karena teman melatih. Saya sekali ke sana. Malam saya ke sana training. Jadi 2 kali ketemu, pertama dengan pengurusnya, yang kedua dengan jamaahnya, saya ketemu dengan relawannya. Mereka malam nanya semuanya, saya selesaikan. Selama sebulan dia nyari fokus, 7 juta dapat sebulan. Akhirnya Pak saya mau bikin web sendiri, alhamdulillah. Targetnya itu sebenarnya. Jadi kita kasih kail di awal saja, biar nggak memberatkan. Setelah dapat polanya, strateginya, caranya, wes jalan dewe-dewe lah. Kami hanya bantu di awal. Jadi kalau semuanya minta tolong kami juga nggak sanggup. Nah seperti itu. DMI punya peran di situ. Mudah-mudahan bisa kolaborasi. Gitu saja. Oh ya boleh, nanti agendakan aja. Relawannya kumpulin. Nanti kita cari waktu, mudah-mudahan ada waktu kita siapkan ke sana, nggak usah lama-lama. Maghrib sampai Isya boleh. Nanti kita ajarin relawannya, setelah itu jalan udah. Yang penting mau gerak, kita juga support. Ya, masih dekat juga kalau sini. Aceh aja kita datangin tuh. Ya baik, sama-sama. Ya nanti setelah ini kita. Ya. Waalaikumsalam. Amin. Mungkin yang pertama, tadi betul-betul sekali sepertinya SDR itu jadi
Jadi sebenarnya media sosial. Nah, Ya, transaksi per ini ada usianya berapa? oh enggak kita mintain usia. Karena saya penanganannya adalah di ATT yang menggunakan program seperti itu, rata-rata usia dari yang nah, mungkin juga usul itu ya kalau nanti relawannya apa namanya mungkin juga disiapkan tenaga-tenaga selanjutnya ya kalau di tren apa namanya siap itu misalkan cara-cara apa metode kemudian kedua pertanyaan saya kalau apa namanya membedakan donasi ya jadi donasi zakat kalau sudah tahu itu kan karakternya berbeda ya. Jadi misalkan dia transfer lokal dengan transfer zakat. Iya. Ketika dia transfer ke kita itu bagaimana kita mempresnya gitu. Karena nanti cara apakah menggunakan produk untuk Anda yang transfer lokal pada program lokal itu ada program lokal nanti misalkan pada uniknya kalau dia kodenya import itu unik karena itu kan berpengaruh pada pencatatan nanti di bendahara terkait dengan alokasi dana. Iya. Kalau zakat berarti kan menggunakan zakat. Iya. Kalau wakaf pun tidak ada pengkhususan penggunaan wakaf dari Iya. kalau dia wakaf jenis wakaf, kalau dia zakat import itu bebas kan. Jadi apakah mungkin menjelaskan tadi atau memang ahli yang akhirnya praktik petani itu mungkin yang yang baik PRT, PRW maaf ya, PRW salah. Ustaz Aris, ya betul ya, sepakat dengan usulan beliau terkait dengan penggerak program ini memang akan lebih optimal dan lebih maksimal juga jika kita melibatkan remaja. Jadi ini kesempatan kita untuk mengajak remaja mulai menggunakan potensi yang mereka miliki, khususnya keaktifan mereka di media sosial. Ya nanti bisa dibuat timnya. Pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan donasinya buat apa? Kalau pakai e-payment beres, karena tercatat nanti bisa di-download, ketahuan angkanya. Ya, jadi kan yang kami transfer itu kan total donasi yang masuk e-payment, angka dengan rinciannya sama, nanti tinggal dipilah aja. Oh difilter aja nanti difilter pakai Excel ya, diolah pakai Excel, difilter misalnya yang sedekah berapa ya dipindahin ke rekening sedekah, dicatat sebagai sedekah. Kemudian yang pola yang kedua, kalau punya rekening terpisah, Ustaz, lebih enak, rekening zakat sendiri, rekening wakaf sendiri, rekening sedekah sendiri, itu lebih enak. Toh bikin rekening di BSI juga gratis ya, itu bisa juga. Kalau misalnya rekeningnya cuma satu, kemudian dia transfer ke rekening langsung pakai kode bank, maaf kode transaksi, ngomong nggak, kode donasi. Angka terakhir biasanya dicantumin kalau misalnya transfer langsung. Itu pilihannya. Jadi bisa bikin rekening baru dipisahkan sehingga orang yang transfer ke rekening zakat ya rekening zakat aja. Kami di Sahabat Quran bisa-bisa Pak. Zakat sendiri, sedekah sendiri, kemudian wakaf sendiri, ada masing-masing. Kalau dia mau zakat nyasarnya ke wakaf, ya dianggap sebagai wakaf karena masuk ke rekening wakaf situ. Kecuali dia ngasih konfirmasi, ya. Kalian kalau ngasih konfirmasi ada transfer aja, ya udah masuk ke situ gunakan. Tapi kalau rekening cuma satu, kalau via e-payment gampang. Kalau yang pakai transfer, nggak mau pakai kode bank. Maaf kode unik di belakangnya. Bisa cantumin. Nanti bisa kok ditambahkan di WA. Jadi saat di WA itu ditulis saja apa namanya kode unik atau bisa juga disetting juga bisa Pak. Kalau mau nanti disetting di sini nih kode uniknya di sini. Nih ya contohnya ASEAN. Jadi misalnya kode unik antara 100 sampai 300 itu zakat. 400 sampai 600 adalah sedekah, 600 sampai 900 adalah wakaf. Itu bisa. Contoh ini ya, kita kasih contoh. Ini kalau enggak mau bikin rekening baru gitu ya. Bisa pakai pola kode unik seperti itu. Nanti disampaikan aja di sini nih.
mana? Ini kode unik. Ini misalnya untuk apa nih? Pembangunan, infak pembangunan. Kode uniknya di sini diaktifkan, dinaikkan 1 sampai misalnya 299. Nah, berarti kalau ada orang transfer 1 sampai 299, berarti dia masuk ke infak. Kalau mau diaktifkan bisa nanti bilang aja. Nanti kita edit tinggal kayak gitu. Nanti tinggal ya masing-masing diingat aja. Saya Pak Herul nanti yang infak kita tambahin kode unik gini. Jadi nanti dia kalau infak 10.000 jadi 10.000 misalnya ya 10.199. 10.108 jadi kode uniknya otomatis dia nge-generate sendiri. Nah, itu bisa. Itu bisa ya. Mau coba. Itu. Boleh nanti kita atur. Itu saja. Ini bagus pertanyaannya untuk keamanan kita dalam mendistribusikannya dan juga pencatatannya. Baik itu ya mungkin. Ya boleh. Ya kami biasanya bisa kami ya. Kami juga nasihat juga dan juga nasihat UPZ ya. Dia dari didik kita juga masalah dengan pengelolaan serta dampak itu. Jadi itu memang penting sekali kita tes. Dan namanya kalau misalnya kita dengan kode unik. Cuma yang sudah kita lakukan jadi karena kan sekarang yang dari itu yang dari person ya jadi sudah relawan mengkonfirmasi donasi yang masuk. Nah itu kemudian setelah ada informasinya report ke Pak Bendahara mohon kalau yang lengkap dikasih kode khusus ya orang proyek tadi. Sebenarnya nama tadi yang kita lakukan alhamdulillah tadi sudah ada solusi dari sistem dan kita bisa. Baik, waktunya sudah 12.21 sudah lagi waktu asar. Kalau ada satu pertanyaan pendek boleh ada. Baik, ini semua dari KPR. Ada nomor yang bisa barangkali kalau Pak. Ya. Via ini aja nanti ke via grup ya. Oh ya boleh. Oh program bersama boleh. Nanti ada mungkin ada grup seminar itu kan boleh. Nanti dibuat aja. Nanti apa namanya biar nanti masuk ke program bersama bisa. Jadi biar nggak satu-satu ya nanti. Ada kali nanti dibuat di grup ya program ini yang nanti atau saya join di situ boleh. Jadi kuncinya gini. Ini hanya salah satu strategi Pak. Banyak strategi lain yang belum kami share. Jadi banyak banget Pak. Baru semalam saya share tadi pagi saya sharing di sebuah grup PA strategi bagaimana meningkatkan aset digital masjid. Yang itu ketika dikonversi nilainya bisa angka miliaran rupiah dengan hanya memberdayakan remaja masjid di masjid tersebut. Itu saya sudah gatel untuk nge-share tapi pelan-pelan nanti kalau kebanyakan yang saya share bingung para warga ya. Karena ini sederhana banget polanya dan bisa meningkatkan pemasukan masjid bahkan 1 miliar rupiah hanya menggunakan aset digital. Itu Azikro itu ketika kami coba konversi itu nilainya miliaran. Tapi banyak yang nggak tahu ya, sayang sekali ya. Tapi pelan-pelan rencana juga sana itu saat diundang lagi dan bisa bantu ya. Pesan saya adalah terus coba praktek ini pelajari polanya strateginya, jalankan sukses silahkan pakai semuanya. Nanti kalau Pak sudah berhasil, mana lagi? Minta ke saya, nanti saya kasih lagi. Ya masih banyak strateginya dan pekan lalu saya baru dari Semarang untuk kursus ini. Kursus ini Pak 2 hari saya bayar 2,5 juta. Jadi siang ini kita kasih share gratis, tapi masih banyak materi yang belum saya sampaikan ya, karena waktu kita nggak cukup. Tapi kalau kita nanti ada waktu seharian belajar ini, barangkali DMI mau fasilitasi, kita ke hotel mana gitu ya, seharian kita sampaikan, semuanya kita bahas. Strategi fundraising Ramadan masih ada bahannya di sini. Ya, tapi pelan-pelan ya, yang penting prakteknya. Jadi nggak usah buru-buru pingin semuanya, hanya nggak jalan semuanya. Bismillah, satu persatu kita coba jalankan, sukses, alhamdulillah. Nanti terus pelajari. Intinya adalah kita punya visi yang besar, bagaimana melayani jamaah semakin baik lagi. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas
pemaparan materi dan diskusi dengan peserta seminar kita hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak semua. Semoga silaturahmi ini terus terjaga, terus berjalan, dan segera mengingatkan besok pagi kita ada subuh keliling di RI Kelurahan Curug di Masjid Puri Bali dan Masjid Puri Bali. Jadi kita insya Allah besok pagi kita sama-sama kembali untuk menghadiri agenda TNI dan MUI Kelurahan Curug untuk subuh keliling, tempatnya di Masjid Puri Bali. Baik, saya kira waktu sudah menunjukkan hampir waktu asar, jadi kita cukupkan agenda seminar kita hari ini, yang marilah kita tutup seminar kita ini dengan baca dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila dalam hari ini banyak pertemuan di sini, dan ke depan masukan dan arahan ini dan kami berikan kepada kita. Baik, tutup apabila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.